Misi Bapak, Ya, silakan. minta waktunya sebentar. Ya, silakan masuk. Dari mana? Saya CGP Angkatan 11. Hmm. Saya ingin melakukan tugas wawancara Oh, oke. Wawancara terkait eh, pendidikan. di 5 Etika. Apa Bapak ada waktu? Oh, terkait matematika. Nih, Silakan. nih. Perkenalkan nama saya nih Putu Satya Dharmapatni Bapak. Nih, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Siapa Pak? Nih, apa Bapak ada waktu? Oke. Kebetulan ini jam istirahat juga. Oke. Nih, Mungkin ada yang bisa yang bantu, silakan. nih Bapak, saya mau bertanya terkait tentang dilema etika. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau terkait dengan D5 etika seperti namanya itu kan dilema ya. Tapi sesuai dengan pemahaman saya, kasus dilema etika itu adalah kasus yang sama-sama benar, tapi di satu sisi kita harus mengambil suatu kesimpulan, ya. Itu berarti uh, kalau bujukan moral itu kan sudah pasti ada benar salah. Kalau dilema etika itu ya benar sama benar. Nah, di sanalah kita nanti perlu berdiskusi juga dengan teman-teman yang lain untuk mengambil suatu keputusan terhadap kasus tersebut. Baik, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Uh, dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika, biasanya saya sendiri tidak akan mengambil keputusan sendiri karena itu perlu kita pertimbangkan dampaknya juga. Maka dari itu saya biasanya berdiskusi dengan para guru, rekan sejawat. Bahkan kalau misalnya kasus itu menimpa siswa, berdiskusi juga dengan orang tua siswa, baru lagi kita mengambil keputusan terhadap kasus tersebut. Baik, terima kasih. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya biasa seperti itu ya. Pertama kita harus koordinasi dengan guru atau rekan sejawat atau orang tua siswa seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah nanti dipertimbangkan dampaknya terhadap siswa atau terhadap guru tersebut, baru nanti diambil keputusannya. Baik, yang keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan koordinasi dengan rekan sejawat atau orang tua siswa atau tokoh-tokoh masyarakat juga, itu sangat efektif untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika khususnya. Artinya koordinasi dan kolaborasi itu yang membantu. Kolaborasi dan koordinasi. Yeah. Yang kelima, eh, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu kadang-kadang dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang kita ambil kan seperti apa. Itu biasanya yang menjadi tantangan. Kadang-kadang kita menganggap itu sudah bisa diambil keputusan, tapi teman yang lain atau dari masukan dari orang tua itu belum bisa. Itu kadang-kadang merupakan tantangan. Sehingga kadang-kadang agak lambat untuk bisa mengambil keputusan sehingga nanti tidak merugikan pihak guru atau siswa terhadap keputusan tersebut. Yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal itu tergantung situasi kasus ya. Kalau misalnya kasusnya mendesak harus diselesaikan sekarang, ya kita segera melakukan koordinasi dengan teman-teman
Tapi kalau misalnya kasus seperti siswa gitu misalnya, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan hasil rapat bersama dengan teman guru dan yang lainnya. Artinya jadwal khusus tidak ada, tergantung dengan situasi kasusnya. Berarti tergantung situasinya, Pak. Iya. Nih. Yang ketujuh, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti yang Tiang sampaikan tadi, tentu rekan sejawat, guru atau orang tua siswa itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang merupakan kasus dilema etika. Artinya tidak bisa diambil keputusan sendiri, karena itu kita memperhatikan dampak yang terpenting dari keputusan tersebut. Ini berarti melibatkan semua pihak terkait nih Pak. Ini pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Khusus untuk kasus dilema etika, pembelajaran yang bisa diambil itulah pentingnya koordinasi, kolaborasi, dan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang kita ambil. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga nanti bisa bermanfaat. Terima kasih banyak Bapak.